Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Apriani. Saya merupakan dosen pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Video ini dibuat dalam rangka penilaian diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran, yang merupakan salah satu komponen penilaian dalam proses sertifikasi dosen tahun 2026. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan gambaran mengenai salah satu mata kuliah pokok atau wajib pada program studi Administrasi Publik, yaitu mata kuliah Pelayanan Publik dengan kode SPA 212 beserta ruang lingkup pembelajarannya. Mata kuliah Pelayanan Publik merupakan mata kuliah wajib pada kurikulum 2024 Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura dengan bobot 3 SKS yang diselenggarakan pada semester 4 genap. Perkuliahan dilaksanakan oleh tim pengampu yang terdiri atas 2 dosen program studi administrasi publik dalam 16 kali pertemuan. Untuk UTS dilaksanakan pada pertemuan 8 dan UAS pada pertemuan ke-16. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai konsep, teori, dan praktik pelayanan publik yang mencakup paradigma pelayanan publik, penciptaan nilai publik, budaya dan etika pelayanan, co-production, standar pelayanan, kinerja dan indeks pelayanan, pengawasan, serta inovasi dan digitalisasi dalam pelayanan publik. Proses pembelajaran menerapkan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment dengan pendekatan SCL atau Student Centered Learning yang dilakukan melalui ceramah, diskusi, studi kasus, dan presentasi individu maupun kelompok. Perkuliahan mata kuliah pelayanan publik dapat dilaksanakan secara blended learning, yaitu 80% luring dan 20% daring, di mana pembelajaran luring dilakukan secara tatap muka di dalam kelas dan pembelajaran daring menggunakan Learning Management System atau LMS dari Universitas Tanjung Pura yang dikenal dengan EdLink. Kemudian media yang digunakan untuk interaksi dosen dan mahasiswa pada perkuliahan daring adalah Zoom Meeting dan juga Google Meet. Mata kuliah pelayanan publik dirancang untuk mendukung pencapaian 3 capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah yang menjadi dasar penyelenggaraan pembelajaran. CPL tersebut terdiri dari 3 bagian yang meliputi 1. CPL 1, sikap, mampu menginternalisasikan nilai-nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, adaptif, dan inovatif sebagai pembelajar sepanjang hayat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. CPL 2, pengetahuan, menguasai konsep pelayanan publik, governansi dan pembangunan, pemerintahan daerah, serta governansi digital. CPL yang ketiga, yaitu keterampilan, mampu mengorganisasikan kegiatan pelayanan publik dan pembangunan, baik organisasi pemerintah, swasta, nirlaba, usaha milik pemerintah yang memenuhi kepentingan publik yang berintegritas. Kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh mahasiswa setelah menempuh mata kuliah pelayanan publik ini dirumuskan dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini. Melalui proses pembelajaran tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep, definisi, karakteristik, ruang lingkup, prinsip dan perkembangan paradigma manajemen pelayanan publik, serta urgensi public value passion dalam pelayanan publik. Mengilustrasikan budaya dan etika pelayanan publik, penerapan konsep co-production, serta standar pelayanan publik. Menganalisis kualitas pelayanan publik berdasarkan indikator dan indeks kepuasan masyarakat,
menganalisis inovasi dan digitalisasi pelayanan publik. Dari keempat capaian pembelajaran mata kuliah tersebut diturunkan menjadi 12 sub CPMK yang tertuang di dalam rencana pembelajaran semester atau RPS dan rumusan kemampuan akhir yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa. Terdapat 9 bahan kajian atau materi pembelajaran pada mata kuliah pelayanan publik ini, yang meliputi 1. Perkembangan paradigma pelayanan publik, 2. Public value creation, 3. Budaya dan etika pelayanan, 4. Co-production dalam pelayanan publik, 5. Standar pelayanan minimal, 6. Kinerja pelayanan, 7. Pengukuran indeks pelayanan, 8. Pengawasan pelayanan, dan yang ke-9 adalah inovasi dan digitalisasi pelayanan publik. Penilaian pada mata kuliah pelayanan publik dilakukan secara berkelanjutan dengan mengukur aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Pada aspek sikap, penilaian dilakukan melalui partisipasi aktif mahasiswa dalam diskusi, case-based learning, dan studi kasus. Yang kedua, aspek keterampilan dinilai melalui laporan hasil pembelajaran dan tugas, dan yang terakhir adalah aspek pengetahuan ya, dievaluasi melalui tugas mandiri dan kelompok, ujian tengah semester atau UTS, dan ujian akhir semester atau UAS sesuai dengan yang tertuang pada rencana pembelajaran semester atau RPS. Dan berikut akan ditampilkan video rekaman pembelajaran mata kuliah pelayanan publik pada pertemuan kedua. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Oke, jadi senang sekali ya pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas ini lagi ya. Setelah kemarin pada pertemuan pertama kita membahas tentang kontrak kuliah gitu ya, Pak. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan masuk ke dalam materi pada perkuliahan pelayanan publik gitu. Ini udah siap semua belum nih kira-kira? Siap ya, harus siap ya. Nah, jadi di sini nanti kita akan membahas beberapa pengertian ataupun konsep dasar dari pelayanan publik. Tapi yang paling inti adalah pembahasan pada pertemuan kedua hari ini adalah mengenai prinsip-prinsip dari pelayanan publik. Oke, baik. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Galih mungkin dipimpin untuk berdoa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, baiklah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Silakan teman-teman untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Ya, silakan di scan barcode-nya. Oke, sudah? Sudah, oke, aman. Ya. Nah, jadi kita akan mulai membahas, berdiskusi terkait materi apa saja sih yang ada di pelayanan publik, khususnya pada pertemuan kali ini tadi yang saya sampaikan di awal adalah terkait dengan prinsip dari pelayanan publik. Nah, tapi sebelumnya ya, tujuan dari pembelajaran ini ya, dari pembelajaran mata kuliah pelayanan publik ini terdiri dari dua, yang mana yang pertama itu diharapkan nanti mahasiswa pastinya mampu menjelaskan pengertian pelayanan publik dan mengimplementasikan 4 pilar utama ya. Ada transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan keterjangkauan dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, ini nanti 4 pilar ini adalah prinsip dari pelayanan publik tadi, gitu ya, yang harus kalian pahami untuk kemudian kalian jadikan acuan mungkin pada pertemuan berikutnya, gitu ya. Dan yang kedua, mampu membedakan secara jelas antara barang publik, ya, berdasarkan sifat konsumsinya, serta mampu membedakan karakteristik antara layanan administratif dan layanan non-administratif. Nah, jadi tujuan pembelajarannya terdiri dari dua hal ini, gitu ya. Nah, untuk referensi yang digunakan, nah di sini kurang lebih ada 14 referensi. Nah, ini yang saya cantumkan juga di rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah pelayanan publik ya. Jadi ada 16 ya, ada 16 referensi yang digunakan.
Nah, ini juga bisa kalian jadikan rujukan kalau misalnya nanti ketika kalian melakukan penelitian dan berkaitan dengan inovasi dan atau digitalisasi dalam pelayanan publik, untuk ketiga artikel jurnal ini bisa menjadi rujukan kalian, ya. Nah, oke. Nah, kita masuk kepada pembelajaran, tapi sebelumnya kita flashback dulu ke belakang gitu. Nah, kalian di sini sudah semester 4, ya. Nah, kalau udah semester 4 di awal sudah ada mempelajari terkait mata kuliah, salah satunya pengantar ilmu administrasi publik, ya. Nah, di mana di dalamnya juga dibahas pula terkait pelayanan publik. Nah, ada yang masih ingat gak nih pelayanan publik itu apa sih gitu kan ya? Nah, siapa? Saya, Bu. Oke, Gali, silakan Gali. Suatu bentuk kegiatan pelayanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak dasar sipil masyarakat yang atas dasar barang, jasa maupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik. Publik itu artinya umum, masyarakat gitu ya. Pelayanan artinya apa pelayanan itu berarti apa yang bisa kita berikan ke masyarakat. Nah, kalau di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, nah di situ jelas dibahas ya terkait dengan pengertian atau definisi dari pelayanan publik itu sendiri, di mana secara sederhana ya pelayanan publik itu bisa didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan warga negara atas barang, jasa, dan layanan administratif, dan ataupun tadi tambahan dari Gali layanan non administratif gitu ya. Nah, di mana esensi utamanya adalah sektor publik yang hadir untuk melayani masyarakat. Jadi bukan masyarakat nih yang melayani, tapi justru masyarakat itu mendapatkan pelayanan atau dilayani tadi. Kedua hal ini dibicarakan, masuklah dia ke dalam 3 unsur mutlak. Nah, 3 unsur mutlak ini ada pilar ya, 3 pilar, 3 unsur mutlak itu dalam pelayanan publik. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, piramida atau segitiga ya. Nah, jadi ada 3 titik nih, ya. Kalau kita melihat slide ini, untuk unsur utamanya adalah pemerintah sebagai penyelenggara atau pelaksananya, gitu ya. Nah, kalau seperti itu, pemerintah diletakkan di bagian mana? Paling atas. Berarti di sini pemerintah. Ya. Pemerintah. Nah, kemudian yang kedua adalah masyarakat sebagai penerima layanan. Letaknya di mana? Di tengah kedua. Kiri atau kanan? Kiri. Ya, betul, Sonya. Ya, nah di sini masyarakat. Baru setelahnya berputar kepada kepuasan pelanggan ya. Di sini masyarakat ya. Kemudian di sini adalah kepuasan pelanggan atau kepuasan dari masyarakat itu sendiri. Nah, oke, berikutnya ya. Nah, kita masuk ke pembelajaran inti yang dimana kita akan membahas tentang prinsip dari pelayanan publik itu sendiri yang dilihat dari 4 pilar utama pelayanan yang baik. Nah, ada 4 pilar pelayanan yang baik. Yang mana yang pertama ada transparansi. Yang kedua ada akuntabilitas. Yang ketiga ada keadilan. Yang keempat ada keterjangkauan. Nah, kalau kita untuk keempat hal ini mungkin sering kita dengar ya, dimanapun gitu kan ya. Nah, apalagi semenjak kuliah nih gitu kan ya, pasti sering ini harus transparan gitu, ini harus akuntabel nih, harus ada pertanggungjawabannya gitu kan. Nah, terus adilnya seperti apa gitu ya, yang namanya pelayanan publik gitu ya. Selain yang pertama, oke kita bahas yang pertama, transparansi. Nah, di mana dia berbicara tentang kemudahan apa sih yang bisa diberikan pemerintah kepada masyarakat gitu kan. Nah, tentunya dalam salah satunya mengakses informasi ya, syarat, biaya ataupun waktu dan proses. Nah, ketika kalian nih contohnya pergi ke salah satu instansi, kita sebutlah Disdukcapil misalnya. Apa yang kita buat di sana? KTP ya, akte kelahiran gitu ya, kemudian KK gitu. Nah, tentu
yang paling kalau misalnya kita urgent nih, kita pasti tanya lama enggak ya jadinya gitu ya. Terus udah ada belum ya orang itu, yang dasarnya gitu ya. Ada enggak ya orangnya di loket itu gitu. Terus bayar enggak ya kita gitu kan ya. Nah, karena yang namanya pelayanan publik ini sebisanya harus bisa memfasilitasi masyarakat gitu ya. Nah, paling tidak membantu masyarakat dalam hal-hal pelayanan tadi. Contoh misalnya dalam informasi atau syaratnya. Nah, sekarang kan semua udah digitalisasi gitu kan. Dimana ya kalau misalnya kita nggak perlu datang nih langsung ke instansi, tapi coba dibuat web, pasti sudah ada webnya, sudah pasti ada. Nah, cuma kadang mungkin masih banyak yang hal-hal yang apa ya, seperti terlewatkan. Nah, misalnya syarat yang harus dimasukkan ternyata di situ hanya gambaran secara umum saja gitu. Padahal kita mau tahu syaratnya apa ya, biayanya berapa ya, terus estimasi waktunya kapan ya, lama nggak ya gitu kan ya. Nah, jadi paling tidak informasi itu bisa kita peroleh dari mana saja, bisa dari internet misalnya gitu ya. Kemudian ya untuk biayanya ya pastinya sudah harus ada seperti SOP yang mengaturnya gitu ya. Misalnya tarif untuk form pendaftaran misalnya biayanya berapa. Nah, hal-hal yang seperti itu harusnya bisa kita ambil dari atau bisa kita lihat dari tadi transparansi yang diberikan gitu ya. Nah, jadi manfaatkanlah itu sistem digitalisasi yang ada gitu kan ya. Nah, kemudian yang kedua ada akuntabilitas. Apa sih akuntabilitas itu? Ya, Syarilah, pertanggungjawaban. Nah, apalagi kalian nih anak-anak yang pernah mungkin di dalam organisasi gitu ya. Banyak sekali mungkin kegiatan yang dilakukan. Pasti salah satu yang perlu dipertanggungjawabkan adalah misalnya laporan gitu ya, laporan kegiatan gitu kan ya. Nah, di mana untuk akuntabilitas sendiri pastinya seluruh tahapan kerja wajib bisa dipertanggungjawabkan secara hukum pastinya. Nah, misalnya buat laporan pertanggungjawaban untuk anggaran. Nah, untuk itu sendiri perlu dilengkapi dengan kwitansi gitu ya, kwitansi kemudian dilengkapi dengan cap gitu kan ya, sehingga ada originalitas yang kita dapatkan dan bisa kita sampaikan, kemudian bisa kita pertanggungjawabkan tadi ya. Nah, kemudian keadilan. Nah, di dalam pelayanan publik tidak boleh ada yang namanya diskriminasi. Harus adil. Iya, merata. Ya, tidak boleh ada si kaya dan si miskin ya, ataupun yang sakit atau sehat, tapi harus adil, harus sama. Dan yang terakhir ya, prinsip atau prinsip pelayanan publik yang termasuk ke dalam 4 pilar utama pelayanan publik ini ya, pelayanan yang baik, yang terakhir adalah keterjangkauan. Ya, syaratnya paling tidak harus masuk akal nih gitu. Terus biayanya sesuai nih. Nah, kecuali ya di dalamnya itu ya untuk pelayanan publik sendiri harapan masyarakat adalah bisa tersampaikan secara langsung gitu ya, tidak ada misalnya calo atau pungli di luarnya gitu ya. Nah, kadang kalau mau buat kakak, saya urgent nih Pak, bisa tidak ya didahulukan. Nah, biasanya yang bermain seperti itu ya paling ada oknum lah, tapi seharusnya pelayanan publik yang baik harus memperhatikan 4 pilar utama ini. Kemudian berikutnya, nah ini kita berbicara tentang barang publik dan barang privat atau pribadi gitu ya. Nah, dimana ketika kita melihat sifatnya ternyata dibagi menjadi ada yang namanya non-rivalry dan ada non-excludable ya. Nah, artinya kalau yang non-rivalry itu tidak habis jika dipakai bersama. Kemudian kalau yang non-excludable-nya itu tidak bisa melarang orang lain untuk ikut menggunakan gitu. Nah, kemudian juga ada excludable, aksesnya dikunci hanya untuk yang membayar gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari sini ya. Nah, ini contohnya. Mana yang non-rivalry, mana yang non-excludable, mana yang rivalry maupun mana yang excludable tadi ya. Nah, kalau yang misalnya tidak habis dipakai bersama, contohnya lampu jalan. Kemudian ada yang non-excludable.
Nah, misalnya nih melindungi seluruh TNI ya, TNI atau Polri melindungi seluruh wilayah negara tanpa membedakan siapa yang bayar pajak. Nah, ya takkan mungkin misalnya cuma Widya nih yang bayar pajak, udah Widya aja dikelilingi, dilindungi gitu. Tapi tidak seperti itu ya. Ya namanya kalau misalnya barang publik ya milik bersama, milik kita masyarakat tadi. Gitu. Sebagai apa? Penerima layanan ya. Nah, kemudian ada kalau misalnya yang barang privat contohnya seperti air mineral gitu ya. Nah, jika Anda minum sampai habis, orang lain ya kehilangan kesempatan untuk meminumnya, gitu, ya. Nah, kemudian kalau yang excludable-nya seperti kamar hotel, udah di booking orang, tak akan kita masuk-masuk saja, gitu kan ya. Nah, karena sudah ada yang lebih dahulu punya aksesnya ke situ. Jadi di dalam pelayanan publik itu sendiri terdapat jenis layanan instansi pemerintah, ada klasifikasinya ya. Secara umum dibagi menjadi dua ya, ada layanan administratif dan ada layanan non administratif. Nah, ketika kita berbicara tentang layanan administratif, ya fokusnya pasti pada legalitas hukum. Kemudian bagaimana catatannya secara sipil atau negara gitu ya, dan pastinya penerbitan dokumennya harus secara resmi gitu. Nah, contohnya seperti kita tadi, kita datang ke Disdukcapil untuk mengurus KTP, kemudian kita buat KK, akte kelahiran, bahkan mungkin akte kematian, seperti itu ya. Nah, kemudian paspor. Nah, kalau paspor pastinya di imigrasi. Kemudian izin usaha juga di mana? Kalau izin usaha, kita ngurusnya di mana? DPM PTSP. DPM PTSP Dinas Penanaman Modal Terpadu Pelayanan dan Pelayanan Satu Pintu. Nah, itu ya. Nah, kemudian selain layanan administratif juga ada layanan non administratif. Nah, kalau tadi fokusnya pada legalitas hukumnya gitu ya, dokumen resmi negara gitu kan ya. Nah, kalau di layanan non administratif ini ya untuk fokusnya tersendiri fokusnya sendiri ini pada penyediaan infrastruktur fisik, keahlian jasa, dan pemenuhan kebutuhan dasar langsung. Apa hasilnya? Misalnya, atau pelayanan pada IGD rumah sakit. Gitu ya. Nah, ini untuk klasifikasi jenis layanan instansi pemerintah. Nah, oke, baik. Sebelum kita masuk di tugas nih, nah, ada yang mau bertanya terkait materi kita hari ini? Pak Syarila kayaknya semangat benar nih ya. Nah, sudah menunggu. Jadi sebelum ke pertanyaan, saya itu punya pengalaman yang kurang mengenakan lagi ketika saya buat KTP di Disdukcapil. Jadi waktu itu pas saya buat KTP tuh kayak prosesnya tuh diperlambat, dipersulit gitu Bu. Saya tidak diberi kejelasan waktu kapan KTP saya tuh bisa diambil dan udah selesai gitu Bu. Jadi karena tidak diberi kejelasan waktu tuh, saya ini kan harus bolak-balik lah kan ke kantor tuh untuk menanyakan terkait perkembangan KTP saya. Nah di situ kan agak kurang sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang tadi Ibu jelaskan. Jadi kira-kira itu alasannya kenapa Bu bisa kayak seharusnya kan akuntabel dan transparan, tapi ketika saya melakukan sendiri terkait pembuatan KTP itu jadi kayak dipersulit, diperlambat gitu. Prosesnya kayak panjang banget. Kalau masalah yang diceritakan oleh Syarila ini kebanyakan orang mengeluhkan hal yang sama gitu ya. Kendalanya apa? Ya, salah satunya tadi yang disebutkan oleh Suci. Ada birokrasi yang berlapis gitu. Kemudian mungkin sistem datanya masih belum dikatakan sempurna gitu ya. Nah, apalagi sekarang ditambah dengan yang namanya ada efisiensi gitu. Ya memang hal-hal yang seperti itu juga tidak bisa dihindari. Tetapi bagaimana nih pemerintah bisa paling tidak mencari solusi agar masalah tersebut paling tidak bisa diminimalisir. Ya, tadi ya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tadi ya sudah membahas tentang bagaimana pemerintah ini bisa memangkas alur yang seperti itu. Salah satunya dengan cara digitalisasi gitu. Baik, ada yang masih mau bertanya lagi? Cukup? Oke, cukup. Sekarang waktunya saya ada satu tugas yang harus kalian kerjakan, ya.
Nah, ini tugasnya. Nah, jadi silakan kalian membentuk kelompok ya. Kita buat 3 kelompok saja. Silakan kalian diskusikan dan presentasikan tentang bagaimana sih gambaran pelayanan publik saat ini gitu ya. Nah, kemudian silakan kalian kaitkan tadi dengan public goods dan private goods gitu ya, agar kita bisa lihat nih perbedaannya ada di mana. Juga kaitkan juga dengan layanan administratif dan juga non administratif. Nah, silakan Ibu berikan waktu kurang lebih 10 menit ya untuk kalian diskusi. Nanti silakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya bagaimana nih hasil yang kita peroleh dari diskusi kita. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, kelompok 2. Kelompok kami mengambil tentang munculnya fenomena komersialisasi dan quasi public goods atau barang semi publik untuk infrastruktur. Nah, bisa diambil contoh nyatanya itu seperti dalam menyediakan layanan non-administratif berupa infrastruktur fisik. Pemerintah sekarang berkolaborasi dengan pihak swasta melalui skema public-private partnership. Dampaknya, banyak barang yang dulunya merupakan barang publik malah menjadi barang semi publik yang berbayar seperti jalan tol, parkir elektronik, atau tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah. Nah, proses ini menunjukkan bahwa untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan fasilitas, sehingga sifat gratis untuk semua itu mau tidak mau harus dikorbankan demi dana pemeliharaan. Sekian dari kelompok 2. Ya, harapan kita kepada pemerintah sekarang ya bagaimana kita bisa merasakan itu secara adil tadi. Jadi tidak hanya berbicara tentang transparansi dan keterjangkauan saja, tapi bagaimana sifat keadilan, dan juga tadi salah satunya juga ada transparansi, ada yang kedua apa? Akuntabilitas, ada keadilan dan ada keterjangkauan, itu bisa terimplementasikan tidak hanya di pemerintahan saja tetapi juga di masyarakat sebagai penerima layanan gitu. Oke, baik ya teman-teman, jadi itu materi yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Namun sebelum kita tutup ya, saya mau minta 1 orang untuk menyimpulkan apa sih yang kalian dapatkan pada hari ini, atau apa sih yang kalian pahami dari pembelajaran terkait prinsip pelayanan publik dan perbedaannya mungkin dengan barang publik dan juga barang private, dan pastinya juga di layanan administratif dan layanan non administratifnya. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Tari ya. Ya, silakan Tari. Baik, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu pelayanan publik adalah kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan untuk masyarakat secara adil, terbuka, dan bertanggung jawab. Pemerintah juga wajib menyediakan barang publik dan barang privat, serta layanan seperti layanan administratif yang mencakup KTP, SIM, akta, dan izin usaha, dan juga layanan non-administratif seperti kesehatan, perbaikan jembatan, dan juga seperti damkar, dan lain-lain. Berikan aplaus dulu untuk kita semua. Nah, jadi baik teman-teman ya, untuk materi hari ini mungkin saya cukupkan saja untuk sampai di sini. Kita bertemu lagi ke pertemuan berikutnya, pertemuan ketiga ya. Nah, jadi saya harapkan semuanya bisa hadir kembali pada kelas ini, dan pastinya dalam keadaan sehat walafiat. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang paradigma dari pelayanan publik ya. Nah, oke. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya. Sehat-sehat semuanya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Oke. Demikian video pernyataan diri saya dalam PDD UKTPT Sertifikasi Dosen tahun 2026. Semoga video ini bermanfaat dan membawa berkah kebaikan untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.